Halo warga Jakarta, saya Robi Cahyadi. Jumpa lagi dalam program Berita Jakarta hari ini, Jumat 6 Februari 2026. Jangan kemana-mana, karena kami akan hadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Pemerintah Kota Jakarta Utara bersama Forum Komunikasi Lanjut Usia menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis dan pembagian 450 paket sembako bagi lansia. Kegiatan ini merupakan wujud nyata penghormatan kepada orang tua agar tetap sehat dan aktif menjelang bulan suci Ramadan. Sebanyak 102 kendaraan terjaring uji emisi penataan hukum di Jalan Raya Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Hasilnya, 80 unit dinyatakan lulus, sementara sisanya mendapatkan surat teguran. Pemantauan ini terus digencarkan untuk menekan polusi udara ibu kota. Masyarakat pun diimbau rutin melakukan servis kendaraan, karena ke depan, lulus uji emisi akan menjadi syarat utama perpanjangan STNK. Badan Pusat Statistik DKI Jakarta mencatat angka kemiskinan pada September 2025 turun menjadi 4,03% dari 4,28% yang tercatat pada Maret 2025. Efektivitas berbagai program bantuan sosial seperti KJP Plus hingga makan bergizi gratis dinilai berhasil menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Perekonomian Jakarta bisa tumbuh sebesar 5,21% di tahun 2025. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Mau terbang keluar kota, tapi bingung ongkosnya ke bandara bikin dompet meringis. Tenang, ada kabar gembira untuk Anda. Mulai pekan depan, udah ada rute baru Transjakarta dari Blok M langsung sampai bandara. Bukan cuma nyaman, tarifnya bahkan lebih murah dari harga kopi kekinian Anda. 20 unit bus baru telah disiapkan untuk melayani trayek Blok M menuju Bandara Soekarno-Hatta. Bukan sekedar trayek biasa, jarak antar bus atau headway dijanjikan sangat rapat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa setiap 5 hingga 10 menit sekali, armada ini akan selalu tersedia untuk melayani penumpang. Di tengah isu kenaikan tarif transportasi, Pemprov DKI justru memberlakukan tarif normal Rp2.000 sebelum jam 7 pagi dan Rp3.500 setelahnya. Yang pertama, hari ini kebetulan kita ada ratas khusus untuk finalisasi Transjabodetabek yang dari Blok M ke Soekarno-Hatta. Mengenai rencana tarifnya belum ada perubahan, tetap sebelum jam 6 pagi 2.000, setelah jam 6 pagi 3.500. Jadi belum ada. Mengenai armada yang disiapkan untuk trayek ini adalah 20. Sehingga dengan demikian setiap 5 maksimum 10 menit itu selalu ada. Dengan memanfaatkan jalur khusus, armada layanan ini akan lebih cepat dibandingkan moda transportasi lain yang harus bersaing di tengah kemacetan jalan umum. Bus akan masuk di 3 terminal Bandara Soekarno-Hatta. Layanan rute ini bisa mengangkut sekitar 2.000 penumpang per harinya. Pemprov DKI menargetkan layanan akan resmi beroperasi sebelum Idul Fitri 2026. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan komitmennya dalam penanganan banjir dan air bersih. Kali ini Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menggandeng daerah penyangga Banten untuk mengelola bersama Bendung Polor Kaliangke. Tidak hanya menjadi solusi penanganan banjir, tapi jadi kunci utama mengejar target 100% air bersih. Langkah strategis ini dibahas dalam pertemuan kedua kepala daerah di Balai Kota Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, Jakarta tidak bisa berdiri sendiri dalam memenuhi kebutuhan dasar warganya.
Dukungan wilayah penyangga, khususnya Provinsi Banten, menjadi penting guna mencapai target swasembada air bersih. Saya meyakini kalau Bapak Gubernur Banten dan jajaran pemerintah daerah, wali kota dan bupati menyetujui untuk waduk Bendung Polor itu dikembangkan, maka akan memberikan keuntungan bagi Banten karena mempunyai catchment area untuk nahan banjir. Bagi Jakarta, air tersebut bisa digunakan untuk menjadi air bersih yang akan dikelola oleh Pamjaya. Bendung Polor yang merupakan bangunan lama akan dioptimalkan fungsinya menjadi kawasan tangkapan air. Gubernur Banten Andra Soni menyebut, sinergi ini merupakan kebutuhan timbal balik yang mendesak mengingat posisi geografis Jakarta di hilir sungai. Jadi posisi Jakarta adalah yang paling hilir. Kami di tengah, kemudian Jawa Barat di hulu. Nah, ini harus kita pikirkan bersama karena Jakarta membutuhkan Banten, Banten membutuhkan Jakarta. Kami berencana untuk membangun, mengelola yang namanya Bendung Polor. Airnya itu sekarang diatur untuk sebagai daerah tangkapan air dan dikelola sebagai air baku. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Bingung mau kemana akhir pekan ini? Santai, Jakarta punya segalanya buat kamu. Mulai dari festival budaya, konser musik, hingga pameran seni yang instagramable siap menemani waktu libur kamu bareng bestie maupun keluarga. Jangan cuma rebahan, yuk eksplor tiap sudut kota dan ciptakan momen seru di akhir pekan bersama sahabat serta keluarga. Berikut acara-acara yang bisa Anda nikmati di akhir pekan ini. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Robi Cahyadi dan tim redaksi yang bertugas undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.